tawassulu ilal manzilati 'inda ahliha, dan dia pengen dapat kedudukan di mata hayalak ramai. Nah, jadi pengen disebut ustadz lah, pengen disebut apalah dan sebagainya. Tidak boleh, karena tujuan menuntut ilmu tidak lebih tidak kurang adalah agar kita makin bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya itu. Semua ulama itu tidak ada yang memiliki tujuan terus nanti kalau saya sudah berilmu mengajarkan ilmu, tidak ada. Karena niatnya benar, maka Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan ilmu mereka berkah sehingga orang-orang banyak mengambil ilmu dari mereka. Nah, waqat rawa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah telah meriwayatkan sebuah hadis dalam Musnad Imam Ahmad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman," barang siapa yang menuntut ilmu, "mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla," yang seharusnya tujuannya itu untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala, la yata'allamuhu illa liyusaba bihi 'aradan minad dunya, tapi dia menuntutnya tidak lebih tidak kurang untuk mendapatkan bagian dari dunia. Nah, baik dari zaman dulu maupun zaman sekarang, lam yajid 'ardal jannati 'arfal jannati yaumal qiyamah, maka dia tidak mendapatkan baunya surga. Masya Allah, naudzubillahi min dzalik. Karena secara zahir bisa kita lihat ini yang harusnya ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala diarahkan untuk mendapatkan dunia. Bahkan dalam kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, minasyirki, ada satu bab khusus yang benar-benar memperingatkan kita semuanya. Minasyirki, termasuk bentuk kesyirikan, ayat luba ad-dunya. Ayat luba ad-dunya, kurang lebih kalimatnya kalau diterjemahkan, aneh lupa judulnya, yaitu beramal akhirat, aya'mala al-akhirah, beramal akhirat li ghardi ad-dunya, tapi tujuannya untuk mendapatkan dunia. Nah, di antara amal akhirat adalah menuntut ilmu. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab termasuk bentuk kesyirikan. Naudzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi, hal ini semakin menguatkan kita untuk membersihkan niat kita. Itu tujuannya mutlak untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, biar kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain, bahwa Rasulullah bersabda, "Man ta'allama al-ilma liyubahiya bihil ulama," barang siapa yang menuntut ilmu agar nanti disebut ulama, au yumariya bihi sufaha, atau tujuannya hanya untuk berdebat, au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, atau tujuannya agar orang-orang itu makin datang kepadanya, dikit-dikit nanya kepadanya, dikit-dikit nanya kepadanya, semakin mengagungkannya, semakin mengeluk-elukannya, fahuwa finnar, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Makanya kalau kita lihat asar-asar para salaf dahulu, misalnya kayak Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala, seorang tabi'in yang hidup di zaman Harun ar-Rasyid kalau nggak salah. Beliau ulama dari Naisabur, masyhur sekali, terkenal sekali. Kalau beliau ngomong sesuatu aja, ucapannya itu jadi rebutan orang-orang untuk langsung diamalkan dan lain sebagainya. Terus dia melihat jamaah yang begitu banyak, akhirnya khawatir, hatinya rusak. Kemudian beliau hijrah di satu tempat yang di tempat itu tidak ada yang mengenalnya. Nah, dan ada pula lupa namanya, seorang tabi namanya Sufyan atau siapa, Sufyan Ats-Tsauri atau yang lain. Suatu ketika di kajian ilmunya di satu masjid, melihat yang datang itu banyak sekali. Begitu yang datang banyak sekali, nggak jadi duduk, terus tiba-tiba pergi gitu aja. Nah, karena khawatir hatinya nanti menjadi rusak, jadi suka populer, suka terkenal dan sebagainya, sehingga langsung pergi. Nah, inilah para ulama zaman dahulu, bagaimana hati mereka benar-benar berusaha untuk dibersihkan dari pengen dilihat oleh orang-orang. Nah, pengen dilihat bahwa dia seorang alim dan sebagainya, hati mereka benar bersih dari sifat yang seperti itu. Tapi waqala ba'dhu salaf, sebagian salaf ada yang mengatakan